Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listia Dewi Yuniar sebagai mahasiswa S2 BK Undiksa dengan NIM 24291111012. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait judul metodologi penelitian saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Layanan Bimbingan dan Konseling untuk meningkatkan layanan dasar siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Nah, sebagai latar belakang judul tersebut, di sini saya terdapat beberapa identifikasi masalah. Yang pertama terkait pelaksanaan layanan dasar bimbingan konseling di SMA Negeri 6 Tasikmalaya yang belum optimal dan masih dilakukan secara konvensional. Yang kedua, rasio guru BK dengan siswa yang sangat jauh, yakni 4 guru BK berbanding dengan 1.300 siswa. Nah, yang ketiga, belum tersedianya media inovatif berbasis teknologi informasi seperti aplikasi Android yang dapat digunakan untuk menunjang layanan dasar. Keempat, perlunya pengembangan aplikasi layanan BK yang efektif, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital. Nah, untuk rumusan masalahnya yakni pertama, bagaimana kebutuhan siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Tasikmalaya terhadap layanan dasar BK berbasis aplikasi. Kemudian, bagaimana proses perancangan dan pengembangan aplikasi layanan BK untuk siswa kelas 10 di SMA 6. Dan ketiga, bagaimana kelayakan aplikasi layanan BK yang dikembangkan dalam meningkatkan layanan dasar siswa kelas 10 di SMA 6. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yakni yang pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Tasikmalaya terhadap layanan dasar BK berbasis aplikasi. Kemudian untuk merancang dan mengembangkan aplikasi BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 10 di SMA 6. Dan ketiga, untuk menguji kelayakan aplikasi layanan BK dalam meningkatkan efektivitas layanan dasar bagi siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Untuk manfaatnya, di sini saya membagi 4 manfaat. Yang pertama bagi siswa, yakni memudahkan siswa dalam mengakses layanan BK dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan bimbingan. Yang kedua, bagi guru BK, di mana manfaatnya ini menjadi media pendukung dalam pelaksanaan layanan dasar secara lebih fleksibel dan juga efisien. Ketiga, bagi sekolah, memberikan solusi terhadap tantangan pelaksanaan layanan BK konvensional dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, manfaatnya menjadi referensi dan dasar pengembangan lebih lanjut terhadap media layanan BK berbasis teknologi digital. Nah, di sini ada kajian teorinya. Untuk kajian teori terkait pengembangan psikososial dari Erikson menjadi landasan utama dalam memahami kebutuhan perkembangan peserta didik, khususnya pada fase remaja. Pada tahap ini, siswa SMA berada dalam tahap identity versus role conversion, yaitu fase pencarian jati diri yang ditandai oleh eksplorasi terhadap minat, nilai, dan identitas personal serta sosial. Jika tidak difasilitasi dengan baik, siswa dapat mengalami kebingungan peran dan kestabilan emosional. Oleh karena itu, layanan dasar dalam BK perlu disesuaikan untuk mendukung proses pencarian dan penguatan identitas tersebut. Layanan ini harus membimbing siswa mengenali potensi dirinya, membangun kepercayaan diri, dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai pribadi sosial. Nah, untuk model bimbingan konseling komprehensif menurut Gisberg and Henderson pada tahun 2012 menekankan bahwa layanan BK seharusnya dirancang sebagai sistem terpadu yang mencakup 4 komponen utama, yakni layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan juga dukungan sistem. Nah, dalam konteks layanan dasar, kegiatan diarahkan secara sistematis untuk mengembangkan sikap dan keterampilan yang mendukung pencapaian keberhasilan akademik, sosial, dan emosional siswa. Nah, kemudian di sini ada beberapa kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama,
adanya aplikasi layanan BK berbasis Android untuk pengembangan karir siswa yang dilakukan oleh Gina Cynthia Jurnal BK tahun 2022 di SMA 9 Pekanbaru. Nah, di sini memperoleh hasil aplikasi yang ditinjau adalah Halo BK yang dikembangkan di SMA 9 Pekanbaru. Aplikasi ini memiliki fitur yang mampu meningkatkan kematangan karir siswa, yaitu ruang konsultasi, rasionalisasi, nilai rapot, dan perencanaan karir. Jadi aplikasinya hanya berkaitan dengan karir saja di bidang karir. Kemudian ada juga pemberian layanan informasi menggunakan media video animasi untuk meningkatkan pemahaman cyberbullying siswa kelas 10 di SMK Negeri 4 Bengkulu. Ketiga, ada juga dari SMK Negeri 4 Bengkulu yang di sini itu penelitian ini eksperimen dengan one group pretest dan post test design. Ini mah berdasarkan hasil penelitian teknik purposive sampling dari kelas 10 PPLG 1 berjumlah 26 siswa. Nah, terkait cyberbullying juga. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas layanan BK berbasis digital dengan pelatihan guru BK kreator. Ini penelitian dari Sylvia AR, Nani Mega, Nur Wisma tahun 2024 di dalam jurnal Abdismas Mahakam. Nah, kemudian untuk kerangka berpikir tadi sudah dijelaskan, ini berkaitan dengan tugas perkembangan terutama dari Erikson yang berdasarkan teori perkembangan Erikson pada tahun 1968, siswa SMA berada dalam tahap pencarian identitas, identity versus role confusion, yang menuntut adanya dukungan dalam mengenali potensi, nilai, dan peran dirinya di tengah lingkungan sosial dan akademik. Oleh karena itu, layanan dasar BK sangat penting untuk difasilitasi guna mengarahkan perkembangan kepribadian sosial mereka secara positif. 2. Ini menurut model BK komprehensif menurut Gisberg and Henderson, layanan dasar diberikan kepada seluruh siswa melalui kegiatan klasikal yang bersifat preventif dan pengembangan. Untuk hipotesisnya di sini, untuk hipotesis 1 adalah pengembangan aplikasi layanan BK berbasis Android dapat meningkatkan efektivitas layanan dasar bagi siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Untuk hipotesis turunan H1A, aplikasi layanan BK dikembangkan dianggap mudah digunakan oleh siswa dan guru BK. H1B-nya, aplikasi layanan BK dikembangkan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan layanan dasar. H1C-nya, penerapan aplikasi layanan BK dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan layanan dasar secara signifikan. Dan H1D-nya, penggunaan aplikasi layanan BK mendukung pencapaian tugas perkembangan terutama dalam aspek sosial dan personal. Nah, untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan IR&D yang bertujuan untuk pengembangan dan menguji kelayakan sebuah aplikasi layanan BK berbasis Android guna meningkatkan efektivitas layanan dasar bagi siswa kelas 10 di SMA 6 Tasikmalaya. Sebenarnya saya ingin menggunakan mix method ya, tapi karena ini tugas metodologi penelitian, jadi kita mengambilnya di kuantitatifnya dulu. Nah, untuk tahapan penelitiannya sendiri, saya mengambil model Book and Girl yang disesuaikan dengan kondisi penelitian. Adapun tahapannya 1. Analisis kebutuhan, 2. Perencanaan, 3. Pengembangan produk awal, 4. Uji validasi ahli, 5. Revisi produk, dan 6. Uji coba terbatas. Untuk tempat penelitiannya, penelitian dilaksanakan di SMA 6 yang merupakan salah satu sekolah menengah di Kota Tasikmalaya. Waktu penelitiannya insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret hingga Agustus 2025. Nah, untuk sumber datanya ada data primer. Ini yang diperoleh dari responden penelitian yakni siswa kelas 10 dan guru BK di SMA 6 Tasikmalaya melalui angket, wawancara, observasi, serta pengujian aplikasi. Dan data sekunder diperoleh dari hasil literatur terkait layanan BK, hasil validasi ahli, serta referensi dari jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Untuk alat yang digunakannya, yang pertama perangkat komputer atau laptop, 2. Smartphone, ketiga kuesioner, keempat software yang mendukung
aplikasi ini seperti Excel, SPSS dan sebagainya. Untuk bahannya ada data dan informasi mengenai layanan dasar BK, referensi teori-teori BK, serta modul dan pedoman layanan BK dari Dinas Pendidikan. Nah, untuk variabel penelitiannya, variabel bebasnya yakni pengembangan aplikasi layanan BK berbasis Android yang meliputi fitur-fitur layanan dasar. Kemudian variabel terikatnya Y, peningkatan efektivitas layanan dasar diukur melalui 1. Persepsi kemudahan penggunaan aplikasi, 2. Persepsi kemanfaatan aplikasi, dan ketiga keterlibatan siswa dalam layanan BK. Dan terakhir adalah pencapaian tugas perkembangan. Nah, di sini nanti ada juga indikator-indikatornya. Untuk pengembangan diri terdapat 3 indikator, kemandirian juga 3 indikator, keterampilan sosial juga terdapat 3 indikator, dan keempat kesiapan belajar terdapat 3 indikator, dan perencanaan dan kesiapan karir juga mencakup 3 indikator. Untuk prosedur penelitian tadi sudah dijelaskan di atas. Dan untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, angket, kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis data yang diperoleh dari angket dianalisis secara kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif, yaitu menghitung rata-rata min, persentase, dan simpangan baku. Nah, segitu dulu untuk pemaparan saya terkait dengan metodologi penelitian dengan judul pengembangan aplikasi layanan BK berbasis Android yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.